Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang bagi berdiri, kita akan mulai ibadah kita di malam hari ini. Kembali kita duduk bersama dan mengambil saat teduh untuk masuk dalam ibadah keluarga. Ibadah saat ini kita lakukan sambil mengingat pelayanan gereja kita GBIB di wilayah Pospelkes dan bentuk-bentuk pelayanan yang menyentuh saudara-saudara kita di daerah pedesaan. Kita mungkin tinggal berjauhan, tetapi bukan berarti kita tidak dapat berdekatan. Kita mungkin saat ini berada di wilayah perkotaan atau wilayah pedesaan. Terpisahnya jarak bukan berarti kita tidak meyakini bahwa kita satu keluarga. Dengan sukacita, kebersamaan satu persekutuan bergereja, diterangi temaran langit malam dan sinar bintang yang sama kita naikkan madah kemuliaan bagi namanya. Mari kita satu di dalam doa. Allah Maha Pengasih, saat ini bersama dengan keluarga kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk satu hari anugerah-Mu yang memampukan kami untuk beraktivitas. Kami berdoa malam bersama dengan gereja kami GBIB. Secara khusus seluruh anggota jemaat yang berada dimanapun. Kami mengingat saudara-saudara kami di wilayah pedesaan dengan setiap usaha pertanian mereka. Kami mengingat saudari-saudara kami di pesisir pantai dengan setiap usaha mereka melaut. Kami mengingat seluruh wilayah pelayanan Pospelkes GBIB dalam kumpul juang bergereja. Kami mohon agar senantiasa dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dimanapun kami berada dan merasakan tanda kehadiran Tuhan melalui firman yang kami dengar dan teladani. Pandanglah peribadahan kami ya Tuhan, serta layakkan rumah kami menjadi rumah doa bagi kesatuan gereja-Mu. Amin.
Pembacaan Mazmur kita di malam hari ini terambil dari Mazmur 127 pada ayatnya yang pertama dan yang kelima. Mazmur 127 ayat pertama hingga yang kelima kita akan baca sebagaimana kita membaca kitab Mazmur. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman-Nya dan mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa, di saat yang teduh ini kami bersama keluarga kami masing-masing duduk di bawah hadirat Tuhan dan kami hendak mendengarkan suara Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan, itu juga menjadi bahagian dalam kehidupan kami untuk kami lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita berdiri untuk bersama-sama dalam pembacaan Alkitab yang pada malam hari ini terambil dari Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai dengan 22 yang menyatakan demikian. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati, demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye." Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu,
suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kembali kita berjumpa di dalam ibadah di keluarga kita masing-masing. Ibadah keluarga yang juga di dalamnya dalam rangka kita masih di bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Bapak Ibu Saudara, dalam keluarga itu tandanya bahwa setiap kita yang ada saat ini tentunya kita hadir oleh karena keluarga kita atau generasi sebelumnya. Sebelum kita ada generasi di atas kita. Bisa dikatakan itulah yang kemudian disebut sebagai keturunan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara soal keturunan, itu berarti ada silsilah dari satu generasi keluarga, kemudian pada generasi keluarga yang selanjutnya. Sehingga ada sebutan nenek atau kakek, anak, cucu, bahkan sampai pada cicit. Nah Bapak Ibu Saudara, dari setiap generasi, dari generasi satu kepada generasi yang kedua atau selanjutnya, tentunya ada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada setiap generasi, setiap masa dari tiap generasi. Dan di dalam kehidupan beriman percaya kita, bahwa setiap generasi mengalami peristiwa-peristiwa itu karena juga melihat dan mengalami bagaimana karya besar Allah yang terjadi dalam kehidupan sebagai umatnya. Demikian juga di dalam kisah-kisah Alkitab atau firman Tuhan khususnya yang kita baca pada malam hari ini. Salah satunya adalah bagaimana generasi disebutkan 3 nama atau 3 generasi, yaitu Yakub, Yusuf, dan Efraim. Apakah yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita dapatkan dari gambaran 3 generasi, yaitu keturunan dari keluarga Yakub dalam pembacaan kita malam hari ini? Yang pertama, bahwa dikatakan karya Allah itu melintasi waktu. Tiap generasi memiliki peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bagaimana Tuhan Allah menyertai kehidupannya. Yang pertama kita bisa dilihat di sini pada masa Yakub. Yakub menjadi bapa bagi bangsa Israel. Bahwa dengan kehidupan Yakub maka kemudian semakin bertambah besar dan dikatakan menjadi bangsa yang dikasihi oleh Allah. Itu dalam masa kehidupan Yakub. Yang berikutnya dalam masa kehidupan Yusuf. Yusuf menjadi orang yang diberkati dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada Yusuf. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Dan kemudian yang ketiga adalah cucu dari Yakub, yaitu Efraim. Dalam masa Efraim digambarkan bahwa mereka atau Efraim menjadi suku yang menerima bagian milik pusaka di tanah Kanaan seperti yang diterima oleh anak-anak Yakub. Jadi Yusuf memiliki 2 orang anak yang bernama Manasye dan Efraim. Bahwa Manasye dan Efraim ini kemudian dikatakan Efraimlah yang menerima berkat daripada Tuhan. Hal yang berikutnya adalah yang kedua tentang bagaimana karya Allah itu melampaui batasan. Berbicara tentang hak kesulungan di dalam bangsa Israel, selalu yang menerima hak kesulungan itu adalah anak laki-laki yang terlahir lebih dahulu. Tetapi dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini mengatakan dan memperlihatkan bahwa karya Allah itu melampaui batasan yang selama ini berlaku dalam kehidupan manusia. Dikatakan bahwa ketika Yakub hendak memberikan berkat kepada cucu-cucunya Manasye dan Efraim, bahwa tangan kanan Yakub
yang seharusnya ada di atas kepala Manasye berada di atas kepala Efraim yang adalah anak bungsu. Itulah sebabnya Yusuf sempat mengatakan dan mengingatkan kepada Yakub dan bahkan memindahkan tangan kanan Yakub ke atas kepala Manasye. Itulah kemudian Yakub katakan bahwa dia tahu, bukan karena kesalahan atau tidak sengaja, tetapi apa yang diperbuat Yakub itulah sebagai satu gambaran bahwa Allah punya karya, satu pekerjaan Allah yang besar yang melampaui batasan aturan tentang hak kesulungan. Sehingga tangan Yakub tetap berada di atas kepala Efraim sebagai anak yang bungsu. Dan itulah yang mau dikatakan bahwa karya Allah, cara Allah itu melampaui batasan yang dibuat oleh manusia atau yang menjadi sebuah budaya atau tradisi. Kita lihat di sini bagaimana 3 generasi di dalam melihat dan merasakan karya Allah yang melampaui batasan. Bahwa kalau kita perhatikan dalam kehidupan Yakub, Yakub juga mendapatkan berkat dari tangan kanan ayahnya yaitu Ishak. Yang seharusnya hak kesulungan itu adalah milik Esau kakaknya. Dan kemudian kita lihat dalam kehidupan Yusuf anak dari Yakub bahwa Yusuf juga menerima hak kesulungan karena Ruben anak yang tertua atau anak sulung melakukan satu pelanggaran besar sehingga berkat itu juga diberikan kepada Yusuf sebagai anak yang bungsu. Dan itulah juga yang terjadi pada generasi selanjutnya, yaitu ketika Yakub menaruh tangan kanannya di atas kepala Efraim sebagai anak bungsu. Sehingga Efraim mendapatkan berkat dari tangan kanan Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang mau dikatakan bahwa karya Allah itu melampaui dan melewati batas yang dibuat oleh manusia. Karya Allah, berkat Allah itu tidak bisa kita batasi. Kita tidak bisa katakan bahwa Tuhan kasih berkat kepada yang ini karena menurut aturan seperti ini. Kita tidak bisa mengatur Allah karena Allah berdaulat dan kedaulatan Allah itu mengatasi segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini mau mengatakan tentang bagaimana Allah selalu turut bekerja di dalam segala peristiwa hidup manusia. Allah terus bekerja dalam setiap waktu, tahapan demi tahapan, generasi demi generasi. Bagaimana Allah bekerja melintasi waktu mulai dari Yakub, Yusuf kemudian sampai pada Efraim. Bagaimana karya Allah melampaui batasan-batasan ketika berkat itu diberikan kepada 3 generasi. Sehingga di sini mau mengatakan kepada kita bahwa Allah juga turut bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Melintasi setiap waktu dari generasi bahkan dalam kehidupan keluarga kita sampai hari ini bahwa Allah terus bekerja. Peristiwa demi peristiwa kehidupan dalam keluarga kita saat ini tidak pernah terlepas dari campur tangan Allah, dari kehadiran Allah dan dari cara Allah menyatakan kehadirannya sehari-hari dalam hidup kita. Lalu kemudian kita pun diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Allah yang telah hidup di dalam Kristus, kita telah menjadi satu keluarga. Bukan hanya dalam pengertian keluarga sedarah, tetapi keluarga di dalam iman. Ketika kita pada bulan ini, dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kita yang berada di bawah naungan GPIB sebagai satu keluarga Allah di dalam iman percaya kepada Kristus, di mana GPIB menghadirkan diri lewat pos-pos pelayanan dan kesaksian yang ada di tempat-tempat terpencil sekalipun, bahkan sulit untuk dijangkau. Lalu kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah hadir bagi jemaat-jemaat GPIB yang ada di kota saja. Allah menyertai dan memberkati bagi jemaat-jemaat GPIB yang sudah besar. Tetapi bagaimana kita bisa melihat gereja Protestan di Indonesia bagian Barat boleh sampai melaksanakan pelayanan di tempat-tempat terpencil lewat pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB. Itulah bukti kehadiran Allah yang melampaui segala sesuatu, melampaui batasan-batasan jarak sekalipun.
Bagaimana Tuhan Allah menghadirkan GPIB sebagai satu keluarga. Artinya di sini di bulan Pelkes GPIB kita diingatkan mari kita juga saling melayani, saling menopang, saling mengingat satu dengan yang lain, saling peduli terhadap keberadaan setiap kehidupan berjemaat sebagai satu komunitas. Kita tidak hanya bisa memikirkan diri kita sebagai jemaat yang ada di kota saja. Kita hanya memikirkan bagaimana gereja kita terus bertumbuh, memperbesar gedung gereja kita, melengkapi segala sesuatu. Tapi kita juga diingatkan bagaimana berkat Tuhan yang diberikan kepada kita dapat juga kita bagikan kepada jemaat-jemaat atau saudara-saudara kita yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB yang sulit sekali dijangkau. Tetapi kehadiran Allah dan berkat Allah boleh ada di tempat itu. Inilah menjadi tugas tanggung jawab kita, jemaat-jemaat GPIB, baik yang ada di kota-kota, tentunya harus memberikan perhatian di dalam pelayanan dan kesaksian jemaat-jemaat yang ada di komunitas yang lebih kecil maupun di tempat yang terpencil. Kita diajarkan dan diingatkan marilah kita sebagai satu keluarga, saling mendukung, saling menopang, berbagi di dalam pelayanan, di dalam kesaksian kita. Dan inilah yang menjadi satu kekuatan dan kehadiran Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kita menyatakan karya Allah yang melampaui waktu dan juga melampaui batas-batas tersebut. Bagaimana firman Tuhan ini juga berbicara dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah juga yang mau diingatkan bagi kita. Bagaimanapun keberadaan hidup keluarga kita saat ini, keluarga dalam pengertian keluarga inti, kita harus percaya bahwa Allah terus berkarya, Allah terus hadir dalam peristiwa-peristiwa hidup keluarga kita, bahkan persekutuan kita. Saat kita susah, saat kita senang, Allah hadir di dalamnya. Saat berbagai keterbatasan-keterbatasan yang harus kita hadapi, tapi ingatlah bahwa kita punya Allah yang melampaui dari setiap keterbatasan yang ada. Maka itulah sebabnya kita selalu diingatkan, marilah kita tetap terus menunjukkan karya dan kasih Allah kemanapun kita berada, dimanapun kita pergi. Dan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan persekutuan kita, baik dalam keluarga maupun dalam persekutuan gereja, jemaat Tuhan, tentunya secara khusus GPIB Jemaat Cipecang. Biarlah kiranya GPIB Jemaat Cipecang boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain, menyatakan bahwa karya Allah itu besar dalam kehidupan jemaat ini. Sehingga jemaat ini pun boleh dipakai untuk melakukan pelayanan, melakukan kesaksian di tengah masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama kita tetap terus menunjukkan pelayanan dan kesaksian yang penuh dengan ketulusan, kasih, dan kedamaian dalam kehidupan dan kehadiran kita sehari-hari. Mulai dari keluarga kita masing-masing dan juga dalam kehidupan persekutuan umat atau gerejanya. Kiranya lewat kehidupan kita, nama Tuhan selalu dimuliakan dan tetap terus kita percaya bahwa Allah akan terus berkarya, Allah hadir dan Allah melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan umatnya dan bagi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karya Allah begitu besar dalam hidup kami, lewat Yesus Kristus yang telah memberi diri, mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami, menjadi penebus bagi kami, dan telah melimpahkan berbagai berkat dan anugerah dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami memohon kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami boleh terus setia melaksanakan pelayanan dan kesaksian. Dan Tuhan, pakailah kami untuk menyatakan Allah yang terus bekerja, Allah yang selalu peduli, Allah yang melampaui segala batasan-batasan yang ada di dunia ini. Tuhan Bapa di surga, kami mohon berkatilah kiranya masing-masing kami, keluarga-keluarga di mana kami selalu hidup di dalam kehidupan persekutuan denganmu ya Bapa. Engkau berkati setiap keluarga-keluarga yang tentunya saat ini terus berseru dan berharap dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Engkau selalu memelihara karena Engkaulah sumber dari segala berkat. Maka kiranya setiap keluarga-keluarga yang merasakan peristiwa suka maupun duka, susah maupun senang, tetap melihat bahwa itu semua ada dalam kendali Tuhan, dalam rencana dan hikmat Tuhan yang hendak diajarkan kepada kami untuk selalu terus mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Berkati kiranya Bapa dalam kehadiran gereja Tuhan, khususnya pelayanan dan karya besar Allah yang boleh sampai di tempat-tempat terpencil lewat pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB. Kami bersyukur Tuhan pakai GPIB untuk melanjutkan berita keselamatan, Injil keselamatan kepada setiap orang, bahkan di tempat-tempat terpencil. Kiranya kami juga sebagai jemaat-Mu, gereja-gereja atau jemaat-jemaat GPIB yang ada di kota maupun di daerah terpencil sekalipun, kami bersatu hati, kami saling menopang, saling mendukung dan saling melayani. Ketika Tuhan melimpahkan banyak berkat dan anugerah dalam kehidupan berjemaat persekutuan kami, kiranya kami pun akan mempedulikan, menopang bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan pertolongan dan topangan kami. Kiranya Bapa di surga, Kau pakai GPIB sebagai saluran berkat kasih, kedamaian, dan juga menyatakan kebesaran kuasa Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa kiranya Kau akan terus hadir dalam kehidupan kami, hari lepas hari, keluarga kami masing-masing. Kami yang beribadah pada malam hari ini di keluarga kami masing-masing, biarlah Tuhan tetap hadir dan tinggal. Berkati dalam segala sesuatu yang dijalani, yang harus dihadapi lewat pergumulan dan tantangan. Tapi ada waktunya Tuhan melimpahkan banyak berkat, kasih setia dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Untuk kami memeliharanya dalam kehidupan persekutuan sebagai gereja-Mu. Ya Bapa di surga, terima kasih. Tidak ada yang dapat kami persembahkan kepadamu selain hati dan kehidupan kami yang selalu terarah, taat, dan meminta tuntunan Roh Kudus agar hidup kami selalu berpadanan kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Amos 4 pada ayatnya yang kelima.
Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklukkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi meraka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika malam ini kami masih dapat berkumpul di tengah keluarga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang sedih, ada yang sedang miskin dan lapar. Kiranya Roh Kudus menggerakkan kami dan seluruh ciptaan untuk mau saling berbagi dan saling mendukung. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh merasakan karya Allah hadir di tengah keluarga besar GPIB, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan. Persembahan ini kiranya dapat menjadi berkat menghadirkan karya Allah bagi pelayanan Pospelkes GPIB dimanapun berada. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Hidup dalam keluarga yang saling mendukung dan saling berbagi harus terus-menerus dibentuk dan dipelihara. Bersama dengan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat sebagai sebuah keluarga besar, kita pun berupaya untuk terus memelihara hubungan kekeluargaan di antara kita, baik jemaat di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan. Allah hadir di wilayah manapun, karena Ia harus terus memandang bahwa semua yang diciptakannya adalah baik. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja. Tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Di Kau yang ku kasihi dalam sesamaku, di Kau yang aku puji dalam ciptaanmu.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, terima kasih kami boleh beribadah dalam keluarga malam ini. Kami yakin penyertaan dan kasih-Mu yang selalu nyata dalam keluarga kami turun-temurun, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan saat ini kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, agar kiranya berkat-Mu menyertai kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.